Nah sekarang ini siapa sangka ya akhir dari kisah One Piece bukan sekedar soal mencari harta karun legendaris saja atau menjadi raja bajak laut. Semakin dekat menuju klimak, petunjuk-petunjuk dari Eiichiro Oda mengarah pada ancaman global yang jauh lebih besar. Banjir besar yang bisa menenggelamkan seluruh dunia. Teknologi kuno yang digunakan oleh Imu dan Gorosei kini mengancam eksistensi seluruh ras di dunia itu, memaksa mereka bersatu atau musnah secara bersamaan. Namun dalam kegelapan itu muncul secercah harapan sebenarnya. Kaum yang paling sering ditindas selama ratusan tahun yakni para manusia ikan justru berdiri di posisi paling strategis untuk menyelamatkan semuanya. Dengan kapal legendaris seperti Noah, kekuatan Poseidon dan Sea King di sisi mereka itu, masa depan dunia bergantung pada belas kasih para korban perbudakan. Sebuah ironi yang sangat kuat memang, namun juga menyimpan pesan moral besar yang ingin disampaikan oleh Oda di akhir ceritanya. Ini bakalan seru banget loh, yes, menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita ya. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita langsung lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini bayangkan ya, dunia One Piece di penghujung cerita, sebuah dunia yang tak lagi mengenal batas-batasan kekuatan lama. Dunia tempat yang selama ini tertindas justru berdiri di puncak kejayaan, memegang kuasa atas hidup dan mati umat manusia. Itu bukan sekedar spekulasi liar, ini adalah sebuah teori yang dibangun berdasarkan banyak petunjuk yang telah disebarkan Oda selama bertahun-tahun. Terinspirasi dari berbagai macam informasi lainnya ya, teori ini merajut benang merah dari masa lalu ke masa depan dengan latar bencana global dan kebangkitan para rakyat laut sebagai kunci utama dalam cerita. Nah, semuanya bermula dengan peringatan dari Vegapunk saat insiden di Egghead Nakama. Ia mengungkapkan bahwa permukaan laut telah naik 1 meter, sebuah perubahan yang mengingatkan kita pada insiden penghancuran Lulusia. Saat itu sebuah pulau hilang begitu aja dari peta dunia kan, digantikan oleh kawah raksasa yang membuat laut mengalir deras ke dalamnya pula. Perubahan ini bukan sekedar geologi saja, ini adalah ulah dari senjata kuno yang dimiliki Imu dan juga Gorosei kan. Senjata yang konon bisa menghapus pulau dari peta dunia sendiri. Kini mereka siap menggunakannya lagi dan lagi pula loh. Nah, dalam diskusi antar Gorosei di chapter 1086 kala itu tersiratkan rencana pembersihan besar-besaran dunia dengan kendali penuh atas Yok dan juga teknologi kuno yang dimilikinya. Mereka bisa memicu kehancuran massal demi mempertahankan kekuasaan. Setiap kali senjata ini digunakan, permukaan laut akan naik, dan jika digunakan berkali-kali, bukan tidak mungkin air laut akan menelan dunia sekali lagi, seperti yang diyakini terjadi di abad yang hilang ketika permukaan laut naik hingga 200-an meter. Nah, pertanyaan sekarang nakama, siapa yang akan bertahan ketika dunia itu tenggelam ya? Jawabannya itu bukan manusia biasa, mereka yang tinggal di tempat tinggi seperti Tenryubito di Red Line, suku Ming dan juga Zunesa sendiri atau penduduk Skypiea punya peluang. Tapi satu kelompok menonjol lebih dari semuanya, para manusia ikan. Mereka adalah satu-satunya ras yang tak hanya mampu bertahan di bawah laut, tapi juga punya akses terhadap sesuatu yang bisa menyelamatkan semua orang, yakni kapal legendaris Noah. Ya, mungkin itu akan ada hubungannya dengan Elba pula dari Galilea masa lalu. Kapal ini bukan sembarangan kapal, dibuat ratusan tahun lalu, namanya jelas mengacu pada bahtera Nabi Nuh dalam kisah banjir besar. Di masa lalu kapal ini sempat dilemparkan ke pulau manusia ikan oleh Van der Decken mungkin, tapi tak bisa dihentikan meski Luffy sudah mengarahkan semua kekuatannya. Barulah lewat Shirahoshi dan pemanggilan para Sea King itu, kapal ini bisa diselamatkan. Sejak saat itu tujuan dari kapal ini menjadi teka-teki besarnya. Kenapa para manusia ikan butuh kapal raksasa untuk naik ke permukaan ya, padahal mereka bisa berenang sendiri kan? Jawabannya justru terletak pada manusia ikan. Kapal ini bukan untuk kaum manusia ikan, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana besar pula. Shirahoshi adalah Poseidon baru kan, yang bisa mengendalikan Sea King.
Dalam ramalan pula akan datang seseorang yang menuntunnya, yakni Joy Boy dulu, dan kini sekarang itu adalah Joy Boy masa ini Luffy. Maka ketika bencana laut itu benar-benar datang, hanya mereka yang bisa menyelamatkan semua makhluk hidup kan? Ya ini cukup masuk akal lagi. Menarik ya nakama, kita bisa membayangkan bahwa saking yang muncul daerah Joy Boy dulu adalah makhluk yang sama hingga saat ini. Seperti halnya Zunisa yang hidup lebih dari 1000-an tahun. Jika itu benar cuy, maka makhluk-makhluk ini adalah saksi hidup dari janji yang gagal dipenuhi oleh Joy Boy, menyelamatkan dunia lewat kapal Noah. Namun kali ini janji itu bisa ditepati ya. Noah bukan hanya simbol penyelamatan tapi juga penghubung antara sendiri. Dunia One Piece penuh hal-hal yang sangatlah rasional dan juga misterius nih. Suku Ming di Zou, para raksasa di Elbaf, Shandia dan juga Skypiea di langit itu, manusia ikan di dasar laut Tontata di Green Beach, hingga suku-suku yang hampir punah seperti Lunarian dan juga suku Mata Tiga. Mereka semuanya hidup berpisah dalam konflik-konflik besar kan, seringkali akibat penindasan oleh manusia biasa dan juga pemerintahan. Nah, di tengah keterpisahan itu, Otohime pernah bermimpi bahwa semua ras hidup bersama di bawah satu matahari. Mimpinya tampak mustahil, tapi lambat laut One Piece mengiringi kita ke arah itu kan. Skypiea memberikan kita gambaran kecil saat Sandia dan Skypiea bersatu melawan Enel. Mereka akhirnya berpesta bersama kan. Luffy ingin mengadakan pesta terbesar di dunia sendiri dan ini bisa menjadi perwujudan nyatanya ketika semua ras naik ke Noah, bertarung bersama melawan kekuatan jahat, lalu merayakan kebebasan bersama di atas kapal raksasa itu. Semua dalam satu hati pula kan. Ingat ya nakama, semua bencana besar seperti banjir dunia memaksa semua ras untuk bersatu. Mereka akan sama-sama tak berdaya di hadapan air bah nih. Satu-satunya harapan mereka terletak pada kaum yang paling sering ditindas, yaitu manusia ikan tadi. Kini peranan terbalik kan, bukan lagi mereka yang meminta tolong, tapi mereka lah yang memegang kunci keselamatan bumi. Saat itu datang, keputusan ada di tangan mereka. Apakah mereka akan menolong atau membiarkan dunia yang pernah menindas mereka itu binasa sama sekali? Namun ya teman-teman, Oda bukan penulis yang ingin menebar balas dendam. Ia ingin mengajarkan tentang pengampunan dan juga harapan. Karena kalau kita ingat ya, Fisher Tiger tak mampu memaafkan manusia hingga akhir hayatnya kan. Otohime dibunuh karena memperjuangkan perdamaian, tapi putrinya Shirahoshi meneruskan semangat itu. Miyosgar, seorang Tenryubito yang dulu penuh kebencian, berubah setelah diselamatkan oleh manusia ikan. Ia mati demi memperjuangkan cita-cita Otohime sama, menjadi bukti bahwa bahkan manusia terburuk juga bisa berubah kan. Kisah One Piece mengajarkan bahwa balas dendam bukanlah jawaban sekarang ini. Dunia hanya bisa diselamatkan lewat kerjasama dan juga pengampunan. Mata juga tidak harus dibalas dengan mata kan. Nah, hubungan antara Nami dan Jinbe juga mencerminkan hal tersebut. Keduanya pernah menjadi korban dan juga pelaku dalam konflik rasial, tapi tetap memilih jalan damai. Jinbe merasa bertanggung jawab atas Arlong, tapi Nami meyakinkan bahwa kesalahan individu tidak bisa dibebankan pada seluruh ras pula. Pada akhirnya kapal Noah akan membawa semua ras ke satu tujuan pasti, dunia baru yang damai, sebuah dunia di mana manusia ikan tak lagi dipandang dengan rendah, tapi dihormati sebagai penyelamat umat. Mereka akan menjadi simbol perdamaian, bukanlah para dewa, bukan penguasa, melainkan pemersatu bangsa cuy. Dalam kisah One Piece sendiri, kekuatan sejati bukanlah senjata atau darah bangsawan ya, tapi kemampuan untuk memaafkan dan juga menyelamatkan. Nah, cerita ini bukan hanya tentang bagaimana masa lalu yang kelam itu, konflik panjang dan harapan akan masa depan lebih baik. Ketika kapal Noah akhirnya berlayar membawa semua ras di atasnya, itu bukan hanya pelayaran menuju tempat baru, tapi menuju dunia yang diimpikan semua orang. Jika dunia benar-benar dihantam banjir besar bah yang disebabkan oleh teknologi kuno Pluton, Poseidon atau bahkan Uranus, maka dunia seperti yang kita kenal One Piece akan berubah selamanya kan. Pulau-pulau akan tenggelam, kerajaan akan runtuh, struktur sosial dan politik akan runtuh pula bersama dengan daratan tempat mereka berdiri. Jelas para Tenryubito yang dulu merasa aman di atas Red Line akan terisolasi, dan ironisnya mereka yang dulunya dianggap rendah, yakni manusia ikan, justru jadi penentu nasib peradaban di masa lalu. Nah, masa depan bisa benar-benar terjadi kan. Bayangkan sebuah hadikan saat pulau-pulau mulai tenggelam itu, kerajaan seperti Alabasta, Dressrosa hingga tempat-tempat suci seperti Marijoa mulai kehilangan tanah pijakannya. Jelas dong itu menjadi kekacauan massal di segala penjuru. Ini akan menjadi klimaks emosional. Semua ras dan bangsa yang selama ini terpisah, yang saling membenci, bisa saja akan segera bersatu. Luffy jelas memegang peranan kunci dalam cerita kedepannya, dan dalam konteks ini udah seperti ingin menciptakan ulang kisah Nuh dalam versi dunia One Piece. Alih-alih hanya menyelamatkan hewan, Noah versi One Piece menyelamatkan nilai-nilai kesetaraan,
harapan pengampunan, harapan akan dunia baru. Di atas kapal ini mungkin kita akan melihat suku Ming duduk bersebelahan dengan manusia ikan. Nah, mungkin akan ada ras-ras lain pula kan. Itulah yang menarik pada peradaban ke depannya. Namun sekarang pernyataan besar masih aja tersisa. Apakah semua orang pantas untuk diselamatkan nih pada akhirnya? Di titik inilah Oda mungkin akan menyuguhkan konflik moral. Para manusia ikan memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Beberapa manusia, terutama para bangsawan dunia atau mereka yang dulu menganggap manusia ikan sebagai makhluk hina, mungkin akan memohon. Mungkin mereka dulu adalah pemimpin perbudakan ya, tapi situasinya akan berubah. Disinilah kekuatan cerita benar-benar akan muncul secara emosional ya teman-teman. Alih-alih membalas dendam, Shirahoshi mungkin akan memperingatkan kembali ajaran-ajaran ibunya dari Otohime. Ia akan menengok kembali kisah Myuga dan menyadari bahwa manusia bisa saja berubah. Dengan air mata mengalir, dia akan beri perintah kepada para Seking, buka jalan dan semua orang boleh naik ke permukaan. Itu bisa aja menjadi plot twist kan. Di saat itulah dunia One Piece akan berubah menjadi satu yang kita kenal sebagai masa lalu, era Pangea, yang sekarang ini namanya ada di Marijoa sana kan. Cerita akan menjadi menarik mendebarkan lagi sih bagaimana konflik itu bakalan menjadi memuncak lantaran sekarang ini di Elbafnya itu tempat yang tinggi yang notabene sebenarnya akan aman jika ada terjadi banjir pula. Tapi para raksasa Elbaf jelas juga tahu ya siapa yang harus diselamatkan dalam sebuah keberuntungan di masa depan nanti. Karena memang ada beberapa bagian-bagian dari ranting pohon Elbaf yang di bawah itu juga sudah mulai terendam banjir kan. Dan mungkin itulah sebenarnya arti dari One Piece, sebuah satu kesatuan bukan dalam bentuk harta aja, tapi dalam bentuk yang dunia yang akhirnya bersatu pula dalam satu tujuan, harapan dan satu kapal, yakni Noahnya pula. Nah, ingat dalam beberapa chapter ke belakang bahwa ada kemungkinan ya setelah masa lalu Harald dan juga Rock dikisahkan itu ada satu kelompok membuat kapal kuno yang salah legendaris dan ternyata itu adalah leluhur dari era sebelum Franky dan juga rekan-rekannya. Nama kelompoknya mirip dan itu berhubungan dengan raksasa kuno Elbaf loh. Namanya adalah Galilea. Well, apakah Pluton dulu diciptakan oleh para raksasa kuno ya? Itu bakalan menarik jika terjadi kan. Ya semuanya bakalan menjadi lebih seru lagi nakama. Pada akhirnya para manusia ikan akan buktikan bahwa meskipun mereka pernah diperlakukan sebagai budak, mereka bisa saja memilih sebagai penyelamat di akhir ceritanya kan. Segala sesuatunya bakalan lebih seru lagi nakama. Sepakat? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama. Dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.